Pada praktiknya, program ini berlangsung dalam bentuk operasi bakti yang dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah daerah. Berbagai macam kegiatan akan dilaksanakan seluruh Kodim di Indonesia, mulai dari pekerjaan fisik maupun non-fisik. Salah satu program fisik yang dilakukan adalah dengan membantu mempermudah akses bagi masyarakat untuk mobilitas sehari-hari. Di antara lain adalah dengan pembukaan jalan baru, pembangunan jembatan. Sementara itu, kegiatan non-fisik dapat berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. TMMD ke-116 mengambil tema Sinergi Lintas Sektor Mewujudkan TNI dan Rakyat Semakin Kuat, berlangsung selama 30 hari. Tujuan dari program ini adalah tidak lain untuk meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, membantu masyarakat, dan juga menumbuhkan sifat kerjasama, gotong royong, serta menjaga kerukunan antar masyarakat. Tadi kan saya akan Bapak ajak ke tempat Mentawai aslinya, Pak ya. Nanti kita bisa melihat secara langsung bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana tugas Babinsa menjaga dan merawat mereka tetap selalu ada. Nah, saat ini juga kan Pak, kita sedang menjalankan TMMD Pak, ya, Tentara Manunggal Masuk Desa Bapak. Bagaimana sih Pak kalau pembangunan fisik sendiri yang dilakukan oleh Kodim Bapak? Ya. Untuk pembangunan fisik ada beberapa sasaran. Pertama sasaran jalan, itu jalan sepanjang 6 km. Dan kita buka, kemudian itu untuk jalan tembus antara desa Bukit Pamewa dengan desa Butumonga. Membuka akses jalan untuk membantu kesejahteraan masyarakat tentunya. Selain untuk pertahanan kita juga kan. Karena merupakan jalur satu-satunya untuk menuju ke desa Butumonga yang saat ini untuk akses jalannya belum ada. Nah, kemudian yang kedua, kita juga membangun jembatan. Ada 5 jembatan yang kita bangun. Kita dari aspirasi masyarakat juga menyampaikan ke kita supaya jembatan yang ada ini kita bangun kembali, karena memang ada jembatan yang rusak, kita bangun. Dan itu sudah mencapai target semua 100%. Berikutnya untuk pembangunan rumah. Untuk rumah ini kita relokasi ke tempat yang baru dari kampung mereka yang ada di Dusun Berkat. Itu ada 10 rumah. Jadi memang secara bertahap pemerintah memberikan program relokasi, salah satunya pada saat pelaksanaan TMMD ini ada 10 rumah. Nah, nanti secara bertahap juga yang belum direlokasi akan dilaksanakan relokasi. Anggota TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 0319 Mentawai, bekerja sama dengan masyarakat desa dan juga pemerintah daerah. Selama berjalannya TMMD ke-116, salah satu program adalah untuk menemukan dan mengevaluasi rumah-rumah yang tidak layak huni. Setelah penilaian, tim gabungan mulai membangun RTLH baru. Pembangunan RTLH membutuhkan partisipasi aktif dari warga desa dan personel TNI. Mereka bekerja sama untuk mengumpulkan bahan, membongkar bangunan yang tidak layak huni, dan membangun rumah baru yang kuat dan layak huni. Selama pelaksanaan, kemampuan konstruksi dan teknis TNI Angkatan Darat dikombinasikan dengan pengetahuan lokal masyarakat, menghasilkan kerjasama yang efektif dan efisien. Kegiatan TMMD tidak hanya membangun rumah baru, tetapi juga memberikan pelatihan kepada warga desa tentang perawatan dan pemeliharaan rumah.
TMMD ke-116 mencapai hasil yang memuaskan setelah beberapa minggu berlangsung. Sebagian besar RTLH yang tidak layak huni telah dibangun kembali, menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi penduduk desa. Hal ini sangat menguntungkan kehidupan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan memberikan tempat tinggal yang lebih baik. Tahun ini, alhamdulillah tahun 2023 ini, jajaran Korem 032 Wira Braja itu kita melaksanakan TMMD ke-116 yang meliputi 2 kodim. Di kodim 50 kota, kemudian di kodim Mentawai. Sementara untuk sasaran inti ada 2, itu sasaran fisik maupun non-fisik. Di Mentawai sendiri, kalau untuk sasaran fisik kita membangun jalan sepanjang 6 km dengan lebar 10 meter. Tentu di kanan kirinya kami bangun juga siring masing-masing 2 meter. Kemudian kita membangun 10 rumah layak huni. Kemudian kita juga membangun 5 jembatan kayu yang bisa dilewati oleh kendaraan sedang. Kemudian kita juga merehab 2 rumah ibadah, gereja dan masjid. Dan selanjutnya kita melaksanakan kegiatan non-fisik, ada 10 item di situ. Jadi di TMMD 116 ini kita ada kegiatan fisik dan non-fisik. Jadi untuk wilayah Dusun Berkat ini kita hanya mengerjakan fisik, yaitu pembangunan rumah. Ada 10 unit rumah yang sedang kita bangun pada saat ini. Jadi untuk pelaksanaannya kita sudah berjalan 3 minggu. RLITH ini dibangun di tempat yang sekarang yang sama-sama kita saksikan. Sebenarnya masyarakat kita yang ada di Dusun Berkat ini semuanya berada di pesisir pantai. Jadi untuk mencegah jangan sampai terjadinya bencana alam kayak tsunami atau apa, jadi kita punya program juga untuk merelokasikan warga kita yang ada di Dusun Berkat ini bisa tinggal lebih layak dan lebih aman serta lebih nyaman pada saat ini mereka menempati di pesisir pantai. Kepulauan Mentawai sering dilanda gempa dan tsunami. Hal ini terjadi karena Kepulauan Mentawai berada di jalur lempeng tektonik aktif yang dikenal dengan zona subduksi Sunda. Aktivitas tektonik di zona tersebut menyebabkan gempa bumi yang kuat dan pergerakan lempeng yang cepat memicu tsunami. Selain itu, pulau-pulau tersebut rentan terhadap dampak tsunami. Karena letak geografisnya dengan garis pantai yang panjang dan terbuka hingga ke Samudra Hindia, faktor-faktor tersebut mempengaruhi frekuensi dan tingkat keparahan bencana alam gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai. Untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya serupa di masa mendatang, relokasi merupakan solusi mendesak. Masyarakat Mentawai bekerjasama dengan pemerintah dan anggota TNI untuk mengidentifikasi dan memilih dataran tinggi yang aman untuk rumah baru mereka. Setelah memilih tempat yang tepat, proses relokasi pun dimulai. Dalam praktiknya, anggota TNI terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur di dataran tinggi baru tersebut. Mereka membantu membangun akses jalan, jembatan, dan fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi. Karya ini mempertimbangkan kearifan lokal, menjaga keseimbangan dengan lingkungan alam, dan menjaga kebutuhan jangka panjang masyarakat Mentawai. Pada prinsipnya di tahun 2007, waktu pasca bencana gempa, terkhusus di wilayah kami di Berimano dulu, itu memang kondisi warga semua pada waktu itu sangat memprihatinkan. Ya. Lalu kemudian ada banyak kunjungan-kunjungan dari lembaga, baik itu pemerintah dan juga ada juga lembaga lain yang masuk memberikan bantuan. Nah kemudian beberapa hari terjadi musyawarah bersama dengan masyarakat ya, untuk menentukan titik penentuan pemukiman yang baru gitu. Beberapa waktu itu ya ada 3 pilihan kalau nggak salah, waktu itu terpilihlah di sini di Berkat ini. Kemudian kondisi kami juga waktu itu ya istilahnya kalau memang bicara soal harapan, tipis harapan untuk ini Pak. Ada beberapa macam yang menjadi hambatan buat kehidupan warga ya kan itu.
Lalu kemudian ya ketika terjadi informasi daripada peneliti-peneliti yang sudah datang di Berimanua waktu itu ya, bahwa pemukiman yang lama khususnya di Berimanua itu kan tidak layak dihuni lagi. Hanya ambil keputusan dan pemimpin-pemimpin para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pada prinsipnya waktu itu kan kepala dusun juga mengambil kesimpulan untuk memutuskan pilihan bahwa kita harus pindah ke Mailelu katanya. Dalam operasi ini, TNI bekerjasama dengan masyarakat desa untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup di desa. Jalan di desa diperluas dan diperbaiki, meningkatkan aksesibilitas bagi penduduk desa.